Gas. Ya. Sekarang mungkin akan lebih sering melihat romer-romer yang akan bikin action duluan nih. Iya, atau available-nya jungle tank juga sebenarnya kalau di belakang wall. Jadi lebih enak buat bisa main punching-punchingnya. Oke, tapi ini karena tadi kita udah intermezzo, jadi kita akan balik lagi ke Broken Wolf di mana masih respect is the key. Subsin dan juga Yi Samsin akan ditutup, tapi seberang sana lapu-lapu Lutfi gak akan dikasih bermain untuk outplay Nino lagi. Enggak sih, kayaknya nggak bakal dikasih sama sekali ya. Ya, Isonsin harusnya bakal ditutup terus sih. Karena ya balik lagi dengan faktor di mana dua fighter akan jauh lebih mudah untuk di-enable ya. Meskipun Hayabusa juga bisa. Kimi? Kimi di ban, Fanny di ban. Nah ini dia yang sempat tadi aku tanya nih. Onyx ada niatan first pick Yuzong nggak kayak yang mereka lakuin juga waktu di regular season? Karena so far waktu itu Onyx mainin play dengan Yuzong dan Angelanya kayak unbeatable banget loh. Iya. Pakai dengan Lutfi ya. Kayak itu waktu itu kan masih jarang Yuzong dipakai ya. Iya. Tapi rata-rata yang sekarang mungkin sudah tahu timing-timing dari Yuzong. Tapi ada Yuzong yang tersedia. Cukup open. Oke, ngomongin ke arah Yuzong kayaknya jangan terlalu terburu-buru untuk Yuzong nggak sih? Masih banyak yang bisa harus mereka mainkan, tapi lebih ke arah mid laner kalau menurut gua. Ini agak menjadi kunci yang penting banget ketika mereka udah menutup ke arah Kimi, tidak mau terlalu terburu-buru untuk melepas ke arah Kimi. Dan ngomongin ke arah mid laner, memang problemnya adalah kalau misalnya dia pakai ke arah Farsha itu udah pasti ada Yuzong di kanan. Saya lagi, Mereka Haya Force mau lawan Lancelot. Gimana Tas? Haya Lancelot, basically mekanik sama, makro, mikro sama. Tetap 50-50 tergantung keadaan game sih. Oke, tetap 50-50 ya. Iya. Dilihatnya dari early-nya aja. Kalau udah masuk late game udah pasti Haya dong. Udah pasti kalau Udah pasti Haya. Haya kalau udah masuk late game. Wait. Lancelot ya so far kayaknya di pick ketiga juga nggak ada masalah nggak sih? Iya. Karena mereka langsung ambil Gatot Kaca dan Lancelot, berarti menandakan mereka ingin mencoba Onyx. Apakah akan take bait-nya nih untuk Yuzong yang sempat masih available sekarang? Ya, dan kalau ngomongin ke arah Yuzong available, nah ini bisa disambut sama Parsha loh. Disambut sama Parsha sama Onyx dan Sans bakal lebih pede. Oh iya, karena di game yang pertama kan kita udah lihat ya, Sans yang ditargeting terus. Tapi ini main Aron. Among the planes exists the equal Wah, ada Gift juga ya. which I Mereka udah tutup must lapu ya, sayang banget. Tapi kalau mereka nggak lapu, lapunya bisa di tangan dari Onyx. Ya, dan lebih serem lagi ya. Lebih serem lagi. Lapunya Lutfi yang ya kita lihat beberapa perjalanan mereka semasa di masa final upper untuk lapu-lapu dan sekarang juga udah selalu di ban ini lapu-lapu untuk Lutfi. Tapi ada Cici. Memisahkan mungkin kombinasi antara Gatot Kaca dan juga Cici, dan yang kedua juga mungkin akan bisa memenangkan metode dual fighter kalau memang mau dipakai dari Uranus. Sebuah jawaban juga untuk kalau memang mau berhadapan dengan Cici. Bisa jadi. Mungkin itu tujuannya Lancelot di second pick ya. Mungkin biar tiganya bisa ngejawab banyak gitu. Daripada udah ketahuan Lancelot dengan coba nge-counter semuanya kan. Lagian Lancelot udah pasti gitu kan. Ya udah pasti. Dan ternyata masih ada penutupan terhadap Grok juga karena kita tahu ya, Grok, Hylos, Gatot Kaca ini 3 hero yang sebenarnya lumayan populer juga di MPL Philippines dan Playoff ID juga nih Tas. Kayak banyak banget yang bisa dilakuin dengan 3 hero romer ini. Yap. Grok. Yang sudah mulai ini ya, mengorbit ya dia ya. Terbang tinggi, mulai keluar dan terpakai banget di meta yang sekarang. Tapi untuk band-bandnya lagi nih sekarang. Karena flex ya, aku bisa bilang alter ego ini kalau buka Uranus yang mana dulu gitu loh. Tapi jujur Om, ngelihat Onyx yang ngebuka Cici juga, Cicinya masih bisa di gold lane soalnya. Benar, karena Uranus juga bisa di gol, Iya. bisa nge-mirror akhirnya kan. Ya, jadi Altrigo tinggal bener-bener tungguin last pick mereka biar memperjelas nanti Uranusnya bakal ke arah mana. Karena kalau terlihat dari sini, Onyx yang malah sedikit dirugikan sih dengan adanya pick Cici juga. Karena lumayan udah kejawab dengan Uranus. Iya. Ditambah lagi kalau mereka mau pindah ke arah Cici Godland, ini menjadi satu masalah yang cukup berat juga nantinya ya. Dimana masalah ini adalah membuat Cici-nya akan bisa di-counter sama Godland tersebut. Siapapun itu Godland-nya, apalagi Arfi dengan Power Ranger-nya. Iya. Dan Onyx yang udah terlihat nge-ban ke arah Harit ya, ini masih lumayan fleksibel sebenarnya. Ditambah lagi dengan adanya Cici yang emang kalau berhadapan dengan Harit, beberapa kali kita bisa sering lihat ya dia kalah pop damage-nya. Dan sementara itu Harit bisa memproduksi shield. Cici udah pasti bakal kalah dari segi matchup landing-nya juga. Oke. Tinggal gimana
mungkin menangin di jalan kali ya. Buat setup turtle. Wah. Mereka tutup Yusong, mereka nggak mau ini Yusongnya akan bermain karena backline. Iya. Arlot, apakah semua jawaban? Karena powernya dari Nino, ngomongin karena lampu-lampu udah nggak ada, Yusong sudah tutup dan ngomongin Arfi yang bisa pakai ke arah Uranus. Mereka udah pick ke Ruby sekarang. Ngebuka semua. Tidak ada Arlot. Tidak ada Arlot for this time. Wah, Ya. tapi ini Ruby-nya masih fleksibel sih, karena kemarin Nino juga sempat main juga kan Tas dengan Ruby EXP. Iya. Ini emang tinggal nungguin cicinya dulu nggak sih? Ya, Cicinya mau ke di arah mana ya? Ya, mau di mana mau cicinya juga. Cicinya di mana? Goldland apa EXP? Ini dia yang bakal terjawab dengan 2 pick terakhir. Cicinya digeser, ini Uranusnya juga digeser nih sama Ruby-nya. Udah pasti. Dan emang sebuah big question mark ya dengan di bandnya Yuzong. Sebenarnya Farsha available juga loh Tas. Walaupun ada Hayabusa sebenarnya sebagai pengganggu kan. To lead the charge. Oh, Hilda. Mungkin cicinya bakal di Golden sih, biar match up menangnya di Golden aja. Jadi mau menangin turtle-nya harusnya. Oke, yang penting jangan Uranusnya di EXP berarti ya. Iya, bener kan? Iya, Sesuai. Alice. Biasa lah, kita biasa. Oh iya, biasa. Mode humble. Aman. Mode humble, Standar, Lu bukan di stream lu sekarang, coba mode sombong. Iya, standar itu. Standar. standar. Last pick, Tas. One last pick, coba menurut Tas siapa yang cocok untuk pick kelima Aldrigo? Lunok palingan. Lunox, gue setuju banget. Ngomongin karena Lunox bisa dapetin Alice, bisa nutup karena Hilda, Cici, bisa ngilangin Hayabusa. Valen gimana Valen? Kalau ngomongin Valen, dia akan cukup berat tentunya untuk bermain dengan dash yang minim. Karena kalau Valen dia bisa ambil Ultimate Alice dan juga Gatot Kaca. Itu combo yang dinamis selama kita ada di playoff. Iya, combo dinamis tapi Lunox gue lebih suka. Ya, Lumayan ya. sih. Bisa Jadi di burst sini ya. tergantung kepercayaan lagi. balik lagi. Kepercayaan. Kepercayaan Oh, lagi. ya, dan Valen. Ya, kepercayaannya Valen. Oke, kepercayaan Valen kali ini. Alterigo Onyx Tas, 1, 2, 3. Alterigo. Alterigo, Profesor. Alter Ego. Alterigo. Onyx. Kalau yang Onyx. kalau yang menang Onyx gua Oke, stop. tentunya untuk MPL Grand Final. Mana tepuk tangannya? Caster, take it away. Yap, itu dia. 1-1 dan kita sudah berangkat menuju ke game yang ketiga. Kira-kira 2-1 untuk Onyx atau Alter Ego? Gak kedengeran. Gak kedengeran. Gak Tanya lagi Lin. 2-1 untuk Onyx atau Alter Ego. Lagi Lin. Masih kurang ya. Sekali lagi, lebih keras, lebih keras. Onyx atau Alter Ego. Buset, bendera Onyx naik semua wes. Kalau begitu, sekarang waktunya kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Let's go to Lane of Down. Welcome Dari to Mobile prediksi Legends. para penulis. Yep. Ini agak sedikit berbeda ya. Tapi dari hero-hero yang memang diamankan sama teman-teman Onyx ini lumayan momentum. Lutfi dengan Alice. Sebenarnya aku jarang lihat sih. Tapi ya kita tahu Lutfi. Dia udah punya pengalaman yang banyak banget. Walaupun gue lebih suka Lutfi dengan damage dan Hijume. Dia nerima damage yang lumayan dahsyat. Yap, seperti biasa ya. Area mid untuk di awal buset Onyx galaknya. Tapi sekarang memang metanya gitu sih Alek. Oke, dan Alek tertekan kali ini. Masih ada revitalisasi dalam tubuhnya dan sekarang revitalisasi sudah di pop up. Sementara Kairi masih ada quad shadow dan dia kembali lagi menuju ke posisi semula. Namun mendadak Nino masuk dari tempat yang lain. Oh, Yasuke. Ada Yasuke sedikit lebih dari sisi ada Torus. What? Malah Keyboy yang menjadi korban pula di dalam sebuah aksi yang mereka lakukan di early game ini. Kehilangan flicker dari Nino tapi totally worth it. Karena 1 point kill diamankan tadi oleh Alek. Revitalize juga yang dibuka masih aman. Di turn pertama mungkin akan delay sedikit aja. Sampai Revitalize delay kembali, cooldownnya ready kembali. Wah. Dan Skylar dengan Cici versus Arvi dengan Ruby. Ini kayaknya bakal jadi matchup yang sebenarnya susah untuk kill. Tapi satu miss moment, tumbang udah pasti. Yep. Sementara itu, dia remit kembali. Alek langsung saja digebuki oleh Keyboy. Tapi Keyboy tidak mau terlalu dalam mengejar karena Hijume. Sakit banget tadi point blast yang memang dikeluarkan. Gak dikasih minion ini Hijume gak level 4 harusnya. Digagalin lagi. Digagalin lagi. Di cancel lagi recall-nya. Ini dual lane loh bisa dibilang yang kalah. Di mid-nya Alter Ego dia nggak bisa banyak gerak. Di gold-nya juga sama. XP mereka mungkin sama. Tapi Yasuke. Oke. Dan What? Keyboy, what happened? Namun sekarang tempatnya berbeda. Dia ada Turtle, ada satu lagi. Shadow Kill udah langsung dikeluarkan. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Ada satu lagi reward manipulation. Namun mereka mendapatkan keuntungan demi keuntungan. Di commit tadi ya. Shadow Kill yang digunakan bersama dengan Retribution. Masih dapat juga dan Arfi versus Skylar. Sakit tuh.
Curtain Call-nya tadi udah terlihat ya, mengikat langsung ke arah tubuh dari Arfi. Tapi Arfi sekarang masih mencoba untuk bisa mempertahankan diri. Hijume udah standby lo tadi. Ya, tapi Hijume lihat levelnya lu. Masih level 3. 3 bahkan keempat pun masih lumayan lama. Satu wave lagi mungkin. Dan Kairi hadir. Ya, sementara tadi ada satu lagi, Pancer begitu baik, Kontrosnya gak connect, Phantom Execution, tadi langsung menabrak ke arah Kiboy, namun di area mid, ada satu hal yang dilakukan di mana Hijume yang semakin sulit dalam kehidupannya, dan Kiboy hampir saja tadi mendapatkan karena Yasuke, tapi Yasuke masih bisa menggocek dengan satu Tornos, bahkan untuk sekarang Lutfi-nya tidak bisa membackup pergerakan dari Kiboy yang kembali terkena 3 point dead. Tribushion tadi dikeluarkan, satu jungle lagi keambil Arfi. I'm offended, nggak connect, nggak masalah. Karena cooldownnya juga lumayan cepet dan Skylar. Dia unggul banget dari landingnya ini Cici. Cici effect memang kayak gini, that's why Cici sering banget defend. Sementara untuk level 4 dari Alek akhirnya di menit 3:20. Oke. Shadow Kill dikeluarkan, Avatar Guardian gak sempat kali ini. Nah sempat ya, untuk defensif sekalipun masih nggak bisa. Dan Ini kurang lebih kayak game 1 Ilm ya, culik atas, culik tengah gitu. Tapi ya pertukaran game 1 masih lebih untung Alter Ego. Sementara game keduanya ini sedikit berbeda nih. Onyx, mereka mengencangkan sabuk pengaman pastinya. Dan wah, ini siapa yang cita-citanya ditempel Kiboy? Yasuke doang ini nggak bisa gerak sama sekali, tapi ya Capek banget. sempat kepanis sekali tadi. Yap. Sementara barusan cross-time call-nya terlihat pula sakit banget. Damage yang dihasilkan oleh Skylar. Mereka nggak boleh kalah tempo dari mid. Ketika mereka kalah move dari mid, gue rasa memang entah itu Alter Ego, entah itu Onyx yang memang menang dari clear midnya, itu bisa langsung pegang lo. XP atau gold, dua-duanya sama-sama factor dan bisa digeng. Yap. Sementara sekarang dari Turtle akan seperti apa lagi setupnya. Onyx sudah menguasai. Onyx sudah siap untuk bisa melumat habis lagi Turtle yang kedua. 11 win untuk Gatot Kaca Alek. Ini power pick juga sebetulnya. Yap. Dan ya kita akan ngeliat nih Lancelot yang power retribution seharusnya lebih unggul. Oke, sudah level 7 tapi Kairi sekarang sudah level 8. Belum ada lagi satu Tone of Ruin yang dikeluarkan dan itu dia. Ada Tone of Ruin. Bahkan dapat lakukan dia tadi langsung dikeluarkan pula. Ada 2 real world manipulation langsung terlihat di dalam satu area tersebut. Bahkan sekarang Hijume-nya masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Skylar mendapatkan 1 poin kill yang sangat penting. Bahkan Dino Shadow Kill yang menembus kedua player sekaligus. Kontrol sudah langsung dikeluarkan tapi Sans. Buset. Apa ini tarik Sans? Masih aman. Tapi Alter Ego kehilangan temponya. Onyx, mereka langsung mendominasi dengan satu turtle lagi tadi. Yang kedua diamankan oleh Onyx. Mereka pegang killnya, mereka pegang invade jungle-nya. Kairi unggul, banyak sekali level. Dan juga gold di atas Yasuke. Real world manipulation yang dibayar juga dengan real world manipulation. Sayangnya di sisi lain ada Yasuke yang terpukul mundur. Kiboy ini nggak main-main, damage dari Kiboy juga sakit banget. Hijume terpaksa flicker kembali. Dive sangat-sangat bisa. Karena kiri kanannya juga fighter. Mereka siap banget untuk terobos turret. Dan sekarang temponya harus diturunin. Alter Ego nggak boleh bermain dengan ritme dari Onyx. Yap. Sementara sekarang satu tertarik di area mid sudah hancur. Area defensif dari Alter Ego sudah semakin terpukul. Bahkan sekarang Kairinya santai, relax, mengambil satu purple buff yang harusnya menjadi milik dari Yasuke. Ini berarti 2 buff yang diambil. Karena orange yang ada di Kairi juga itu adalah orange dari Alter Ego. Buset deh. Yasuke udah pasti dikasih landing dulu. Cair. Masalahnya belakangnya dipotong loh. Yap. Belakangnya dipotong yang dalam artian ya Yasuke-nya bakal kalah move lagi. Kalah jalan lagi. Ganking dari Onyx juga ini jalan bebas Arfi. Oke, dan Arfi sendirian ada flicker yang udah dikeluarkan. Real War Manipulation tadi terlihat dari Sans. Satu informasi sebetulnya ya. Tapi ya kalau ngelihat dari Kiboy yang selalu bisa ngasih vision. Ini pemain Onyx kayak Sans yang ada di belakang kayak gini aman nih. Dia kayak flickernya juga akan sangat jarang terbuang. Apalagi ya ngelihat dari landing jauhnya sama-sama cut. Lutfi cut sampai depan base turret loh. Yap. Skylar juga, waduh sangat bagus. I'm offended, connect karena 2 player tapi tidak untuk waktu yang lama. Kairi menjadi eksekutor yang begitu baik. Bahkan sekarang mereka masih ingin lebih. Avatar, Guardian. Tapi masih ada damage yang nyangkut di dalam tubuh dari Gatot Kaca. Tidak terbaca Sans. Tahu bakal ada Avatar Guardian defensif. Dan sekarang 6.000 gold. Onyx, mereka mendominasi habis-habisan. Dan gak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Lino selain kiting. Dia begitu baik. Real One Manipulation harus dikeluarkan kembali. Bahkan barusan Arfinya harus ke badan di area terdepan. Dibalikin. Ada flicker yang udah langsung dikeluarkan. Efek dari Peta dia udah terlalu maksimal. Bahkan sekarang Shadow Kill udah langsung dikeluarkan lagi oleh Kairi. Bahkan ada Revitalize tadi udah terlihat pula. Untuk bisa memberikan
satu lingkungan HP yang begitu baik. Ya, bawahnya masih bisa di defense. Masih ada defense juga dari shieldnya, masih lumayan aman. Di sisi lain Yazuke masih sibuk untuk farming. Dia mengejar ketertinggalan yang sangat-sangat jauh, 1000 gold dan juga 2 level. Sementara dia ditempel terus sama Lutfi, jadi nggak bebas. Betul. Gantian yang tadi ketempelan Kiboy, sekarang ketempelan Lutfi. Wah, Lu sanggup gak? nggak bisa sih kalau 2. Kalau 1 kayak masih bisa marah-marah, tapi kalau 2, wah. Cuman itu ya harus dikasih lane dulu sih. Pilihan terbaik hanya dikasih laning. Karena kalau dia paksa untuk kontes di purple-nya, di jungle-nya, itu kayak bakal jadi masalah. Mau nggak mau dia harus pegangin laning jauh dulu. Dan lihat, ketika udah jadi War Axe, Lancelot, sebenarnya dia udah punya damage. Yang penting poncernya stacknya full. Cuma lawannya Kairi ini Sky Piercer loh. Ya. Ini tabungannya udah mulai ada, stacknya udah ada 10 harusnya. Dan game plan-nya berjalan baik gitu loh. Jadi ya, Ya wes, enak banget dia mainnya. area mereka real world manipulation, ada Turn of Ruin. Jadi kayak 2 area besar, sementara kalau dibalikin Alter Ego juga punya Avatar of Guardian. Ada Ruby juga yang low cooldown dari efek stun ya. Dan Shadow Kill. Shadow Kill walaupun nyasar tadi seperti yang ke Lava Gong, tidak apa-apa. Apa itu pressure aja sih, dia coba ngasih pressure sebisanya. Oke, Alek menjadi orang terdepan. Ada Lutfi tepat di belakangnya sebentar sekarang. Dari Kairi, Stellar. berbeda Skylon. Ada satu peta kunci dan sekarang Lutfi. Lutfi. Backup dodge of Ruin. Yang begitu indah tadi. Langsung saja menghancurkan momentum yang diciptakan oleh Alter Ego. Apa terlalu kuat langsung dikuangkan oleh Alek. Army down. Dan sekarang Army-nya down. Dan juga pergerakan dari Nino kabur ke arah marka dan Nino masih ada down. Shadow Kill. Kairi, eksekutor gila. Astaga Lutfi! Turn of Ruin, backup yang sangat-sangat cepat. Momentum yang tercipta menyelamatkan Skylar juga. Dengan tetes darah terakhir tadi Skylar menolak tumbang. Dan sekarang keuntungan yang didapatkan oleh Oni terlalu banyak. Ini sakit banget. Yazuke. Hei, Yazuke memaksakan Yazuke. keadaan. Yazuke dan tidak bisa. Terlalu Yazuke. Terlalu dalam, no Yazuke. Akhirnya dia kehilangan banyak sekali sekarang. Momentumnya patah. 10.000 gold di under menit 10. Onyx ini benar-benar mengamuk di game yang ketiga. Yap, Onyx menunjukkan identitas mereka. Onyx memberikan pelajaran begitu berarti untuk Alter Ego di game yang ketiga. Wow, tapi kita akan lihat dari defensifnya. High ground defense, Hijume ini bukan tipikal hero yang bisa spam ke minion. Gak bisa clear secara cepat. Dan lihat landingnya, 3 lane push rapi banget. Mungkin atasnya terlambat karena inner turretnya akan dihancurkan terlebih dahulu. Tapi let's see, dobrakan dari Onyx seperti apa. 11.000 gold. Yap, Nino berada di luar pagar mencoba untuk bisa menghalau damage yang masuk. Tapi baru sadar dari luar main langsung dikuangkan oleh saat pertempuran akan seperti apa lagi. Ada pergerakan dari Kairi tadi mencoba untuk masuk lewat dalam. Dan ada peta solusi yang sudah dikeluarkan oleh pergerakan dari Yazuke. Namun damage-nya masih belum terlalu optimal. Nino-nya masih sempat untuk regen SP, Lord-nya pun menghilang dan mereka masih punya kesempatan untuk bisa nge-defense lagi. Tapi masih ada satu wave minion yang akan masuk. Lutfi-nya mencoba untuk bisa menabrak jauh lebih dalam. Lutfi-nya menjadi orang terdepan. Bahkan Yazuke pancarnya pun sudah terlihat. Shadow Kanan kill. kiri depan belakang lebih Shadow Kill. Di bawah masuk ke dalam area defense terakhir dan Dino hampir saja menjadi korban. Oh, El Familia masih bisa bertahan nampaknya. Di bagian bawah ada Holy Defense. Masih selamat, mereka coba untuk mengusir dan Onyx belum bisa mendobrak pertahanan Alter Ego. Oke. Dicoba lagi. El Familia masih bisa bertahan, namun di bagian atas wave minion akan masuk. Di tengah dibiarkan saja sepertinya Arby. Langsung saja di-cancel dengan real wall manipulation. Dan pertempurannya pecah, Alexia down. Ada Shadow Kill begitu menyiksa. Nindoja mencoba untuk bisa menang. Tidak bisa dan Hijume menjadi orang terakhir. Dikandangin, gak bisa keluar dan Onyx langsung fokus ke dalam base-nya. Oke, dan game yang ketiga menjadi